Bayangkan adegan ini. Seorang anak protes ke orang tuanya. Kenapa nggak ngasih aku uang jajan? Loh, kan sudah toh nak. Kurang. Papa mama cuma punya segitu nak. Sekarang kita ini semua sedang kesusahan. Bohong, pasti ada lagi. Ayo kasih aku uang. Apa perasaanmu ke anak itu? Marah atau bangga? Apa menurutmu anak itu kurang ajar atau justru kritis dan tegas? Kalau kamu seperti saya, maka kamu akan cenderung merasa marah karena merasa anak itu kurang ajar. Kenapa? Karena kita merasa anak itu tidak berhak meminta seperti itu di tengah kondisi orang tuanya yang seperti itu. Tapi ini titik kritisnya. Si anak itu merasa berhak menuntut seperti itu. Dan waktu sang orang tua nggak sanggup memberikan keinginannya, dia merasa berhak melampiaskan kemarahannya. Nah, di situasi krisis seperti sekarang ini, tanpa sadar ada orang-orang yang merasa berhak menuntut. Seolah mereka tidak sadar bahwa ada kesusahan yang sedang melanda kita semua dan bukan mereka saja. Orang-orang itu menuntut orang lain atau pihak lain melakukan sesuatu supaya dia bisa mempertahankan zona nyamannya. Dilepaskan dari ditunggangi oleh beberapa pihak, hasrat menuntut ini yang terjadi di balik banyak kerusuhan. Kita menuntut pemerintah, perusahaan, karyawan, sekolah, bahkan tetangga, suami istri, dan anak kita untuk memuaskan keinginan kita. Dan ketika keinginan kita tidak dipenuhi, bukannya menenangkan emosi, beberapa orang itu justru membakar emosi orang lain. Orang-orang ini berkumpul bersama, merasa superpower, dan terjadilah perilaku yang sangat mengerikan. Perilaku yang sebenarnya ditentang oleh agama apapun. Kalau kamu tidak ingin ini terjadi, install 3 kebiasaan ini ke dalam hidupmu dan juga ajarkan ke orang lain. Pertama, fokus pada memberi, bukan menuntut. Dalam situasi krisis, dorongan naluriah kita adalah menyelamatkan diri kita sendiri. Kamu harus bisa melawan godaan ini. Kedua, fokus pada apa yang bisa kamu lakukan. Jangan fokus kepada apa yang di luar kendalimu. Itu hanya akan bikin kamu terjebak dalam 2 perilaku. Satu, makin stres, makin merasa powerless, makin merasa hopeless. Atau yang kedua, mencari kambing hitam dan membuat suasana sosial terasa makin berat. Yang ketiga, fokus ciptakan solusi. Dalam situasi krisis, otak kita hanya bisa memilih satu di antara 2 jalan ini. Mempertahankan dan mengais-ngais zona nyaman, atau menciptakan solusi. Coba pelajari sejarah, maka kamu akan menemukan bahwa para pejuang, orang-orang sukses, dan para pemimpin yang membuat dunia ini jadi lebih baik, selalu fokus pada memberi, fokus pada hal-hal yang masih bisa dilakukan, dan fokus pada menciptakan solusi bersama. Sedangkan orang-orang yang membuat hidup terasa sangat mengerikan untuk dijalani, fokus pada menuntut, fokus pada apa yang di luar kontrolnya, dan fokus pada mempertahankan kenyamanan pribadinya. Coba bayangkan, beberapa tahun lagi, kalau ada orang atau anakmu atau bahkan Tuhan sendiri yang tanya, apa yang kamu lakukan ketika pandemi COVID-19? Apa jawabanmu?